Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana gerombolan pembenci ataupun pemburu ijazah Pak Jokowi semakin hari semakin tidak kompak dan omongan mereka semakin tidak sejalan. Kalau kalian perhatikan, Refly Harun baru-baru ini mengirim surat entah kemana lagi teman-teman untuk meminta agar kasus ini dihentikan. Tapi di sisi lain, Tifa berkata sebaliknya. Loh, yang mana ini? Dan lagi nih, ada Rizal Fadila ketika diwawancarai oleh salah satu YouTuber, dia tidak pernah menyinggung soal SP3, soal penghentian penyidikan. Dia malah ingin agar kasus ini ataupun bukti-bukti yang dimiliki Polda Metro Jaya diuji oleh jaksa di pengadilan. Apakah benar ijazah itu asli atau palsu? Loh. Kok tersangka klaster pertama dan kedua ini nggak kompak? Tapi di klaster kedua pun ini agak-agak renggang teman-teman. Tifa dan juga Refly Harun sepertinya sudah beda jalan nih. Karena kalau kita lihat, Tifa tidak pernah lagi didampingi oleh Refly Harun. Kira-kira kenapa ya? Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana Ibu Megawati menangis teman-teman. Kira-kira ibu ini menangis karena apa ya? Nanti kita simak videonya ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini adalah press conference kita yang penting karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang. Gimana Dokter Tifa? Itulah ya, jadi kalau suatu peristiwa itu tidak digawangi oleh dasar metodologi ilmiah itu ya begitu. Jadi bolak-balik sana kemari. Sebetulnya coba ya, masyarakat sendiri juga bisa paham kok. Siapa sih yang di sini yang ketakutan, yang risau, yang gundah? Ya Refly lah sama Roy Suryo. Siapa lagi Tifa? Masa Pak Jokowi? Kalau Pak Jokowi kan beliau sudah bulat tekadnya. Sudah kita dengarkan tadi penjelasan dari kuasa hukum Pak Jokowi, yakni Pak Yakub Hasibuan, yang kembali menegaskan bahwa Pak Jokowi akan ke persidangan membawa semua ijazah yang beliau miliki agar nantinya tidak dipersoalkan lagi, agar bisa mungkin diteliti juga nih sama Roy Suryo. Tapi jangan deh, Roy Suryo kan nggak punya ilmu apa-apa. Coba Tifa, kau kasih tahu nih si Refly sama si Roy nih, dorong dia ke pengadilan. Jangan takut gitu dong, jangan ketakutan. Apa ini? Megawati mengaku dirinya menangis setelah nonton film Pesta Babi. Menangis loh beliau loh. Waduh. Terharu banget. Syahdu sekali Lama beliau banget ini. loh, nggak ngelihat berita si ibu nangis. Apalagi kemarin saat berkuasa 10 tahun. Jarang nangis. Oh ada ding, ada. Nangisin Pak Jokowi. Katanya kasihan. Pak Jokowi itu kurus gara-gara mikirin rakyat, tapi kok masih dihina-hina. Tapi pas BBM naik berkali-kali, nggak ada berita si ibu nangis. Nggak Beda ada. waktu zamannya Pak SBY naikin BBM, si ibu nangis. Nah sekarang saya bingung nih. Jadi ibu teh nangisin apa sih? Ya, kira-kira si ibu tadi nangisin apa teman-teman? Hah? Atau kalian belum nonton nih film Pesta Babi? Kalau saya sih sudah nonton filmnya. Kalau kita lihat mah isinya penuh dengan propaganda, penuh dengan framing negatif. Bahkan ibu yang mama-mama yang di Papua itu yang menjadi tokoh utama di dalam poster Pesta Babi sudah mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah dimintai persetujuan untuk ditayangkan di dalam film Pesta Babi itu. Nggak pernah teman-teman. Jadi aduh, gimana ya? Ibu Mega nangisin apa kira-kira ya? Perlu diuji juga ya tentang baik kebenaran maupun respon dari pihak Kejaksaan Tinggi gitu ya, bahwa memang sudah dikembalikan ke Polda, iya, kemudian sudah melakukan proses, iya. Nah kemudian katanya kalaupun iya gitu kan, dia telah mengembalikan, toh menunggu juga respon dari pihak Kejati tentang statusnya PS21 atau dikembalikan lagi. Bisa ya? Bisa, kembalikan lagi, ini kurang lengkap lagi, bisa. Makanya sering disebut bolak-balik itu. Bolak-balik, gitu. ya, Karena ya. perimpahan berkas perkara sering bolak-balik, bisa terjadi gitu. Satu itu gitu. Tapi nggak SP3 kan? Yang kedua tentu saja di sisi lain ada penilaian sebetulnya tidak layak lah gitu kan untuk diteruskan Sidangkan. gitu kan, sehingga ada yang menyatakan
bisa di SP3-kan Ya, gitu ya, kan, ya. bahkan bisa dimintakan dituntut dan sebagainya kan untuk itu. Tapi juga di sisi lain ada pandangan jalan aja deh kalau Betul. memang benar gitu kan, benar keyakinannya kepolisian dan mungkin kejaksaan juga, ya silakan saja proses gitu Betul, kan, jalan bahkan sampai aja. ke persidangan, sehingga nanti ruang persidangan ruang publik. Oke, Jadi biar betul. masyarakat yang tahu. Cuman di situ jaksa sekarang punya kewajiban untuk bisa membuktikan apa yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang status ijazah Jokowi asli atau tidak. Sebab itu sudah disita kan oleh pihak Betul, sudah Polda, disita. baik ijazah SMA maupun S1 yang tanda kutip UGM, tanda kutip ya. Oke. Tanda kutip, Jadi ya masih kan? ada beberapa kemungkinan ya, bisa P21, bisa juga dikembalikan lagi ya. Bisa. Nah, ini pertanyaannya, kalau seandainya ya, seandainya dikembalikan dulu, Ya. ada batas waktu nggak ya pengembalian itu harus berapa kali revisi bahasanya ya? Ya sebenarnya nggak ada juga Nggak ya, ada. tapi pada waktu itu makanya sekarang terjadi perdebatan itu menyatakan untuk sekarang saja mengembalikan ke Kejaksaan Tinggi sudah lewat waktu. Nah, Kan makanya gitu. itu Bang, kemarin katanya Gitu 14 kan. hari Ya, kan. 14 hari harus cepat-cepat. Nah, itu KUHP yang KUHP yang baru. KUHP Ya. baru. Nah, di sinilah polisi mengatakan kita pakai KUHP yang lama. Katanya Oke. gitu. Jadi itu debatable di situ ya. Tapi katakanlah seperti tadi sebenarnya. Nah, ini kayaknya sih lebih cerdas Rizal Fadila daripada Repli Harun. Bolak-balik nggak apa-apa. Batas waktu juga ya debatable. Karena Polda masih memakai KUHP lama. Tapi Repli Harun selalu mendorong KUHP baru agar kasusnya dihentikan. Waduh. Saya sih angkat topi ya sama Rizal Fadila ya. Keren tadi keterangan Rizal Fadila, keren. Itu sedikit membantah omongan ataupun sedikit nyindir ya kan, nyindir Repli Harun. Waduh. Ya, dari tempat Pak Jokowi di Solo. Terus kemudian salah satu agenda dari pertemuan itu kita menanyakan kepada Bapak, ini gimana kasus? Nah, ternyata juga beliau cukup agak kecewa berkaitan dengan hasil kerja yang sekarang ini berlangsung. Tetapi itu bukan lagi kepada kepentingan penyidik. Karena menurut keterangan beliau, penyidik itu udah kerja luar biasa. Karena salah satu dokumen yang dia sebetulnya juga nggak terpikirkan, itu ternyata ada di sini gitu ya. Nah, terus kemudian dari keadaan itu dia bilang ya, karena saya kecewa, ya saya minta tolong ini penegakan hukum diperlakukan dengan baik. Nah, terus begitu dia juga jelaskan, ternyata juga di belakang ini ada kekuatan-kekuatan yang selalu menghalangi gitu. Makanya kami datang ke sini ke Pak Dir. Tadi sebetulnya kita mau diterima oleh Pak Dir. Tadi Pak Dir nggak ada, terus Pak Wadir yang kami temuin. Kami tanyakan bagaimana proses P21. Beliau mengatakan sudah pasti itu P21, ya. Dan dalam waktu dekat ini akan diumumkan, ya, akan diberitahukan kepada masyarakat. Jadi nggak usah khawatir, P21 itu akan terjadi. Dan karena memang sebetulnya juga menurut informasi P21 itu sudah ada. Tinggal bagaimana mengumumkan. Karena juga jangan sampai nanti ada tarik-menarik. Dan kebetulan juga kan dalam waktu dekat ini liburan panjang nih, ya. Idul Adha. Betul. Terus kemudian Cuti bersama. Hari Kesaktian Pancasila. Ya, itu mungkin nanti setelah itu akan diumumkan. Nanti kita serahkan kepada penyidik. Itu yang kita udah dapat gambarannya, ya. Itu. Pak, kalau tadi Bapak katakan ada kekecewaan dari Pak Jokowi, Ya. tapi bukan di sisi dari penyidik. Lalu dari mana? Dari orang-orang yang selama ini ngangkangin kasus ini. Karena jujur, menurut beliau ini ada orang yang tidak mengendaki perkara ini berlanjut ke persidangan. Maunya kan sesuai dengan keinginan Pak Roy Suryo nih, ya. Panjang, perkara ya kan? berhenti, ya. Perkara nggak berlanjut. Nah, itu yang diharapkan gitu kan. Nah, kelihatannya itu yang dimainkan terus oleh orang-orangnya di belakang Pak Roy. Kenapa saya katakan ada orang kuat di belakang Pak Roy? Sekarang ya kita logikakan aja. Sebetulnya kalau dari segi proses penyidikan, kan harusnya begitu dia ditetapkan sebagai tersangka, dia kan nggak boleh dong cuap-cuap di luar, ngomong begini lagi. Hormati dong hasil penyidikan. Di samping itu,
Ini kan menunjukkan beliau ya atau Pak Roy Suryo ini kan nggak kooperatif dengan hasil penyidikan itu. Ya harusnya kalau memang seperti itu, berarti kan ada orang kuat. Karena kenapa? Kok dibiarkan? Kalau biasa-biasa aja kan tentunya juga penyidik akan mengambil tindakan kan. Tapi ini kan nggak dilakukan seperti itu. Terus aja digaungkan berkaitan dengan berita-berita tentang ijazah dugaan tidak benar itu atau palsu itu. Padahal penyidik sudah menemukan data ijazahnya Pak Joko itu 1000%, 100% itu asli. Itu. 1000% Pak Sadi, asli. ini kan melihat kasus ini yang belum juga diumumkan P21-nya, tapi kemarin Kapitimas juga sudah memberi kode sendiri bahwasanya akan segera diumumkan untuk P21 dan tahap 2-nya dari para tersangka ini. Ini artinya apakah sudah kode keras ini menurut Bapak sendiri atau seperti apa sih Pak? Ya, tadi kan saya juga dengar langsung dari Pak Wadir ya bahwa memang arahnya ke situ. Ya, cuma kan saya bilang wilayah kerja beliau kan saya nggak boleh masuk di dalam persoalan ini. Biar nanti Pak Wadir atau Pak Dir yang nanti akan mengumumkan atau katakanlah pejabat dari Polda Metro ya dalam hal ini penyidik. Jadi secara etika kita berharap ya dalam waktu dekat ini akan ada pengumuman P21. Barangkali nanti yang bisa menyampaikan kan penyidik karena kan jujur karena kita fokusnya adalah bagaimana laporan Pak Joko ini sampai ke persidangan itu. Kemarin ada pesan nggak Pak dari Pak Jokowi mungkin? Ya pesan ke kami ya angkat terus persoalan ini ya sampai P21 sampai ke persidangan. Betul. Kita juga berharap orang-orang yang di belakang ini kan kalau dibicarain terus juga kan gak enak kan gitu kan ya. Kita jujur, kita akan pasang badan untuk kepentingan. Terima kasih. Menurut saya ya, substansi pasal itu masuk. Ya, karena kita juga nanti nggak berharap, oh orang ini harus begini dan lain sebagainya. Nggak sampai seperti itu. Yang penting ya, yang seperti dikatakan oleh Pak Jokowi yang disampaikan kepada saya, bahwa persidangan ini adalah media saya untuk membela diri. Betul. Ya, itu aja nanti yang disampaikan. Nanti bagaimana ancaman hukuman dan lain sebagainya, saya pikir Pak Jokowi nggak terlalu memusingkan itu. Dan juga saya sebagai seorang praktisi, kan yang saya paling lihat di dalam persoalan ini terkait dengan pasal 32 dan 35. Apa tuh? Ini ancaman yang paling besar loh. 12 tahun ya? Karena kalau kita berkaitan dengan masalah penistaan, penghinaan, penghasutan ya itu kan nggak terlalu ini juga, tapi kalau pasal 32 dan 35 ancaman hukumannya 10 sampai 12 tahun. Wow. Dan ada denda di sana 10 miliar sampai 12 miliar. 12 miliar. Itu aja kita berpegangan di situ gitu kan. Apalagi Roy Suryo ini residivis. Ya. Kan itu kan. Berarti dapat tambahan ya. Tambahan ya sepertiga lagi. Itu pertanyaan dia, kalau memang ada titik baru ya kan dengan memang laporan Pak Jokowi yang diterima, harus ada gelar perkara atau dipanggil lagi dengan perkara yang baru Pak. Gimana? Ya kan saya nggak ngerti nih sprindik yang seperti apa kan saya nggak ngerti. Makanya barangkali itu ada di babak kedua atau ada di sesi yang kedua. Fokus sekarang penyidik ini adalah berkaitan dengan laporannya Pak Jokowi. Itu. Betul. Itu kan yang diharapkan kan cuma itu kan gitu. Daripada nanti juga memang menjadi persoalan-persoalan yang nggak menguntungkan, kan saya dibilang endingnya atau persoalan ini bagaimana selesai, satu, ijazah itu tersampaikan, diperlihatkan di publik, benar, ya di persidangan, terus kemudian juga teman-teman kuliahnya, perbandingan dan lain sebagainya, ya, terus juga dokumen-dokumen perkuliahan Pak Jokowi yang tadi saya sudah sampaikan, itu kan nanti akan terlihat di pengadilan. Barangkali dari situ sudah bisa menyimpulkan apa nanti hasil daripada persoalan ini. Karena saya katakan yang paling penting dalam kaitan ini adalah vonis pengadilan. Itu. Vonis pengadilan. Vonis dalam konteks laporan Pak Jokowi. Tapi itu berbalik dengan 3 laporan itu akan dilaporkan balik Pak. Dilaporkan balik sama siapa? Dari tim Roy Suryo sendiri. Oh iya silahkan aja. Kalau saya kan orang usaha namanya juga nggak ada masalah gitu loh. Iya. Silakan aja dia mau lapor. Silakan gitu aja kan. Roy. Ya, orang bikin laporan kan gampang aja kan. Pak terakhir Pak mungkin kemarin juga Al-Fatiri sempat menyebutkan bahwa akan ada perubahan pasal dari Polda ke ini ke mana namanya ke CPU Pak. Ya.
dan sprindik kedua. Apakah ini kemungkinan ada tindak pidana baru yang ditemukan kembali atau seperti apa? Ya barangkali mungkin ada seperti itu ya. Temuannya seperti apa? Barangkali nanti yang bisa menyampaikan kan penyidik. Penyidik. Pada 2 minggu yang lalu saya ketemu juga sama kejaksaan bahwa sudah cukup alat bukti, sudah memenuhi unsur, dan dia mengantarkan dokumen ke Polda. Berarti dokumen itu P21 dong. Nah, P21 itu sebenarnya sudah ada 2 minggu yang lalu. Disampaikan oleh beberapa pihak. Wow. Kita tidak punya kapasitas untuk menyampaikan. Cuman clue yang kita berikan supaya ada persiapan. Jangan anggar jago, jangan merasa polisi jalan di tempat, tidak akan ada P21. Dan ada clue dari Pak Budi itu dua kali minggu lalu akan rilis. Kemarin juga dia tanya, siapa bilang P21 tidak ada? Itu dari Pak Budi loh. Berarti P21 sudah ada kan? Nah, mungkin kalian ngotot-ngotot pingin P21 itu dirilis atau ditayangkan itu kepentingannya apa? Mau disampaikan P21 itu di media atau tidak? Itu kan lain soal. Bisa saja tanpa dirilis P21-nya, cuman diberitahukan nanti undangan P21 sudah terpenuhi dan dilanjutkan proses tahap 2. Bisa saja trik-trik polisi melakukan hal-hal seperti itu. Perlu nggak ini dirilis? Perlu nggak ini diumbar? Kan mereka juga ada proses-proses yang harus mereka jalani. Kalau mereka langsung umumkan, nanti dibilang gampang sekali polisi ini, seperti diintervensi dari pihak Solo gitu. Nah, sekarang disampaikan pihak Solo sendiri sudah marah. Kenapa kok masih ditunda? Belum juga gitu. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya, bagaimana penjelasan yang sangat terang, gamblang dari Pak Suhadi, salah satu praktisi hukum ataupun ahli hukum yang ada di Indonesia, yang menyatakan bahwa ya menurut keterangan yang didapatkan dari Pak Jokowi, memang ada orang yang sedang berusaha untuk menahan kasus ini agar tidak sampai ke pengadilan. Kira-kira siapa orangnya ya? Kira-kira siapa orang besar ini ya yang bisa mengontrol sedemikian rupa, yang bisa membackup Roy Suryo? Padahal kita tahu sendiri, Roy Suryo ini hampir setiap hari berkuar-kuar di TV tanpa takut, tanpa ragu teman-teman. Saya tuh selalu punya teori, kalau dia tidak punya backup, ini hanya ada 2 nih kemungkinannya. Ada backupnya, atau dia memang dibayar untuk itu. Nah ini sangat-sangat anomali teman-teman. Kira-kira menurut kalian yang mana? Ada backup atau memang bayarnya gede? Ini kan beda-beda tipis teman-teman. Dan lagi nih ya, tadi Pak Suhadi sudah mendapatkan informasi dari Wadir, Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, bahwa memang kasusnya sudah P21, cuman belum diumumkan karena ya berbagai mungkin kita bisa lihat atau track ke belakang ya, ada banyak agenda yang dilaksanakan Polda Metro, pengamanan May Day, kemudian hari-hari besar, ada upacara, ada banyak sekali teman-teman, tanggal merah banyak, cuti bersama banyak. Jadi terhambat gitu loh, apalagi di minggu ini kan ada Lebaran, cuti bersama, Hari Kesaktian Pancasila dan lain sebagainya. Jadi tidak baik gitu mungkin ya waktunya kalau diumumkan di bulan ini, karena terlalu banyak tanggal merah, terlalu banyak libur. Makanya itu akan diumumkan kabar-kabarnya di bulan Juni awal. Nah, semoga orang besar yang di belakang mereka ini tidak menggerogoti lagi kasus ini agar bisa masuk pengadilan. Karena forum Pak Jokowi itu hanya di pengadilan, teman-teman. Roy Suryo kan selama ini mengatakan, sampai muncrat ya kan, maaf teman-teman ya, sampai muncrat loh. Roy Suryo selama ini mengatakan bahwa ya Pak Jokowi tunjukkan aja kalau memang asli. Jokowi tunjukkan aja. Pokoknya semua pembenci Pak Jokowi mengatakan hal yang demikian. Ya Pak Jokowi kan akan menunjukkan ijazahnya di forum pengadilan. Memang ini forum yang terbuka, semua orang melihat, menyaksikan, dan ada hakimnya.
Jadi nanti tinggal diuji apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Ada bukti-bukti yang dihadirkan JPU ya kan. Nanti bisa dinilai oleh hakim, saksi-saksi dari UGM. Itu kan nanti bisa di-compare jadinya. Dan di situ juga akan terlihat siapa yang selama ini memang hanya framing, siapa yang selama ini hanya ingin menjatuhkan Pak Jokowi, atau siapa yang selama ini memang ya hanya ngaku-ngaku peneliti padahal abal-abal. Nah, itulah teman-teman. Dan tadi Bu Elida itu juga mengatakan 2 minggu lalu sebenarnya sudah P21 tapi belum diumumkan, lagi-lagi belum diumumkan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.